Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Sehat selalu kan? Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menerangkan materi manajemen keuangan tentang kas dan investasi. Ada baiknya sebelum memulai mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Fathani Nuryani atau biasa dipanggil Hani dengan NIM 45220046. Saya kelas 2B D4 Administrasi Bisnis. Baiklah, mari kita langsung memulai materi tersebut. Pada kali ini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama itu ada pengertian kas dan investasi. Yang kedua, aliran kas dalam investasi. Dan yang ketiga adalah metode penilaian investasi. Let's go, kita yang pertama itu adalah pengertian kas dan investasi. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata kas dan investasi. Tentunya kata ini sering kita dengar di suatu perusahaan atau bisnis-bisnis. Baiklah, kalau kalian berpikir investasi, apa yang terlintas di kepala kalian? Ya, tentu saja investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang ataupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Investasi juga bisa kita artikan ada sebagai suatu kegiatan penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu suatu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan atau profit dari hasil penanaman modal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kas. Kalau bicara mengenai kas, pasti kalian berpikir itu adalah uang. Atau kalian berpikir apa? Mari kita lanjutkan. Kas itu adalah suatu aktiva dari suatu perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lain-lainnya yang dipegang oleh suatu perusahaan. Ada juga pengertian kas yang lain, itu seperti istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi, biasanya dipakai dengan menggambarkan kepemilikan uang tunai dari suatu perusahaan. Makin besar nilai kasnya, maka semakin banyak pula uang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas aliran kas, yaitu cash flow. Cash flow, apa sih itu cash flow? Cash flow itu adalah aliran uang kas. Cash flow ini terbagi menjadi dua, ada cash inflow dan cash outflow. Cash inflow itu adalah pemasukan kas, sedangkan cash outflow adalah pengeluaran kas. Untuk pengertian cash flow sendiri adalah aliran uang tunai yang pergerakannya nyata atau virtual. Arus kas dalam arti sempitnya adalah pembayaran terutama dari suatu rekening bank ke yang lainnya. Cash flow adalah bentuk laporan keuangan. Hal ini sangat penting baik dalam hal bisnis, pribadi, atau organisasi demi memperoleh detail alur keuangan masuk dan keluar. Jadi, suatu perusahaan itu sangat membutuhkan cash flow karena dengan adanya cash flow ini kita dapat mengontrol baik itu pemasukan keuangan dari perusahaan kita ataupun pengeluaran dari perusahaan kita. Cash flow ini sangat berguna untuk mengatur pembendaraan suatu perusahaan karena dari cash flow inilah kita dapat mengoreksi ataupun melihat apa saja yang menjadi pengeluaran suatu perusahaan tersebut ataupun apa saja yang menjadi pemasukan dari suatu perusahaan tersebut. Kita juga dapat menilai apakah suatu perusahaan ini berhasil dari cash flow. Karena semakin banyak cash inflow pada suatu perusahaan tersebut, berarti perusahaan tersebut sangat memiliki strategi yang sangat bagus. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pertama, kita akan membahas cash inflow atau kas masuk. Pemasukan kas ini terdapat dari beberapa arah. Yang pertama itu pemasukan aktif. Pemasukan aktif adalah sumber pendapatan utama yang diterima secara rutin. Contohnya itu seperti gaji, profit usaha atau keuntungan usaha, honor,
bonus dan THR atau tunjangan hari raya. Yang kedua itu adalah pemasukan investasi. Pemasukan investasi adalah penghasilan sampingan yang diperoleh dari keuntungan instrumen investasi seperti reksadana, saham, deposito, suku, atau penjualan properti. Dan yang ketiga adalah pemasukan pasif. Pemasukan pasif atau passive income adalah penghasilan dari aset yang dimiliki di mana uang bekerja tanpa harus mengeluarkan energi untuk mendapatkannya. Pendapatan pasif mirip seperti investasi, misalnya seperti keuntungan dari rumah yang disewakan dan royalti karya buku atau musik. Bisa juga seperti sewa-sewa bangunan seperti itu. Selanjutnya, mari kita beralih ke cash outflow atau pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu pengeluaran tetap yang wajib dibayarkan. Pengeluaran ini harus dibayarkan dan akan memperoleh sanksi jika tidak dilaksanakan. Contohnya itu seperti pembayaran pajak, angsuran hutang, asuransi, KPR, dan biaya pendidikan. Yang kedua itu adalah pengeluaran yang tak terhindarkan. Kategori pengeluaran ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok agar bertahan hidup. Misalnya, alokasi untuk makan, transportasi, pulsa, paket internet, listrik, air, dan sejenisnya. Selanjutnya yang ketiga adalah pengeluaran tambahan. Pengeluaran tambahan adalah jenis pengeluaran untuk kebutuhan konsumtif. Contohnya itu seperti nongkrong di kafe, belanja, pakaian, shopping, bahkan untuk membeli keperluan yang tidak diinginkan. Dan yang keempat ini adalah tabungan. Tabungan ini adalah jenis pengeluaran untuk disimpan dan tunai pada waktu tertentu. Misalnya tabungan di bank, investasi, deposito, dan sebagainya. Jadi teman-teman, apakah kalian sudah mengerti perbedaan cash inflow dan cash outflow? Tadi sudah saya sedikit jelaskan, cash inflow itu adalah pemasukan kas, sedangkan cash outflow itu pengeluaran kas. Saya harap kalian sudah mengerti. Selanjutnya kita akan berpindah ke aliran kas. Nah, kalian bisa lihat dari gambar yang ada di layar. Kira-kira kalian tahu tidak bagaimana penjelasan dari gambar tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Pertama, itu dimulai dari investasi pemilik. Kemudian, investasi tersebut menjadi kas. Nah, kas ini akan memiliki 3 arah. Yang pertama itu pembelian tersebut diberikan ke barang mentah yang akan diproses sehingga menjadi barang jadi. Nah, barang jadi ini akan dijualkan kepada konsumen atau produsen-produsen di luar sana dan kembali menjadi kas atau pemasukan bagi si pemilik tersebut. Selanjutnya untuk pengeluarannya itu biasa untuk membayar upah, biaya administrasi, serta biaya penjualan. Nah, pada saat itu kembali lagi untuk membayar upah buruh. Upah buruh ini dibayarkan untuk membuat barang dan kembali lagi menjadi barang jadi serta kembali lagi masuk ke dalam kas. Nah, sedangkan untuk investasi, kas ini digunakan untuk membeli seperti aktiva tetap, seperti gedung, tanah, sawah, dan lain-lain. Pada ujungnya, alur ini akan kembali ke dalam kas. Dan kas ini, kita lihat di gambar di bawah ya teman-teman, kas ini juga dipergunakan untuk membayar utang, serta melunasi pinjaman, dan akan kembali lagi ke pemilik dari kas tersebut. Sebenarnya aliran kas ini akan berkontribusi atau berdistribusi dengan baik ketika pemilik suatu perusahaan tersebut bisa menggunakan aliran kas tadi atau cash flow tadi dengan metode cash inflow dan cash outflow-nya yang sangat seimbang. Jadi dengan demikian aliran kasnya akan menjadi sangat bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode-metode dalam penilaian investasi. Di sini kita punya 5 metode yang sering kita dengar. Yang pertama, metode ARR, yang kedua, metode IRR, yang ketiga, NPV, yang keempat,
PBP, dan yang kelima adalah PI. Metode penilaian pertama adalah metode ARR, atau biasa disebut dengan metode Accounting Rate of Return. Metode ini mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak atau earning after tax. Sedangkan investasi yang diperhitungkan adalah rata-rata investasi yang diperoleh dan investasi awal jika ada. Ditambahan investasi akhir dibagi 2. Rumusnya bisa kita lihat bersama-sama. Rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dan dikalikan 100%. Rumus yang kedua adalah penilaian investasi metode IRR. IRR adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari suatu investasi yang bersangkutan. Nilai IRR diperoleh dengan trial error atau tingkat diskon agar nilai NPV dari semua arus kas sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, maka semakin investasi tersebut akan semakin direkomendasikan. Rumusnya bisa kita lihat sendiri. Nah, ERR adalah untuk tingkat pengembalian internal, NPV untuk nilai bersih di masa sekarang, CT adalah arus kas masuk bersih selama periode investasi, dan C0 adalah modal awal investasi, dan T adalah periode dari investasi. Metode yang ketiga adalah metode NPV. NPV adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nilai NPV dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa. Jika nilai NPV positif, maka investasi sebaiknya dilakukan. Rumusnya bisa kita lihat bersama-sama. NPV adalah nilai bersih di masa sekarang, RT arus kas bersih masuk atau keluar selama periode investasi. I adalah suku bunga dalam berupa persen, dan T adalah jangka waktu investasi. Dalam bentuk sederhana, NPV juga dapat dihitung seperti berikut. Nilai saat dari arus kas yang diharapkan dikurang dengan nilai saat ini dari uang yang diinvestasikan. Selanjutnya adalah metode yang ketiga, yaitu metode PBP atau Payback Period. Merupakan salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, PB adalah lamanya sebuah investasi mencapai titik impas atau break even point. Periode ini pengembalian yang pendek menandakan investasi lebih menarik. Keuntungan dari metode ini adalah mudah dipahami dan mudah dihitung. Bahkan untuk kalangan tanpa latar belakang ekonomi pun kemungkinan bisa untuk menghitungnya. Rumusnya bisa kita lihat di sini. PER atau price to book value atau kali lipat. Price adalah harga saham saat ini, dan BP adalah nilai buku atau book value dikali dengan 1 tahun. Selanjutnya, metode yang terakhir adalah metode PI atau Profitabilitas Index. Merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nilai PI ini yang lebih besar dari 1,0 dianggap sebagai investasi yang baik. Rumusnya bisa kita lihat, yaitu indeks profitabilitas sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi dengan investasi awal. Demikianlah presentasi dari saya atau sedikit ilmu dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kalian sedikit terbantu dari materi saya ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Have a nice day. Dah.